Shalom Jemaat Tuhan, kembali dalam PIK, Pembinaan Iman Kristen ini, saya pilihkan tema yang mungkin saya harapkan sesuai dengan kebutuhan seluruh umat Tuhan, yaitu iman Kristen dan tradisi. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, Tuhan pimpin dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iman Kristen dan tradisi. Mari kita membaca dalam Markus 7 ayat 1-4. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Saudara semua, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Saudara semua, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mari sama-sama kita baca, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Iman Kristen dan tradisi. Lalu sekalian perlu kita pahami dulu. Kalau kita baca dalam pasal 7 ayat 2 tadi, ya kita Markus, kita mungkin bisa salah paham. Karena kita pikir murid-murid Tuhan Yesus tuh nggak higienis ya. Kalau kita sebelum makan, apalagi masa pandemi harus cuci tangan dulu dan sering-sering cuci tangan. Apakah murid-murid Yesus gak kotor, ya, nggak memperhatikan higienis? Saudara sekalian, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, itu dengan tangan yang tidak dibasuh. Maksudnya apa ini? Saudara sekalian, ini tidak berkaitan dengan kondisi higienis, tetapi berkaitan dengan adat istiadat orang Yahudi waktu itu. Ya, cuci tangan sesuai dengan tradisi Yahudi maksudnya. Jadi orang-orang Farisi itu melihat bahwa murid-murid Yesus tidak melakukan upacara pembasuhan tangan sesuai dengan tradisi Yahudi. Ya, mungkin kalau sudah lebih paham lihat gambar ini. Nah, sekalian, ini cara cuci tangan menurut tradisi orang Yahudi. Jadi saudara sekalian, tangan terlebih dahulu diginikan, ya, ditunjukkan ke atas gitu, kemudian dituangkan air. Ya, kemudian setelah selesai harus tangannya menghadap ke bawah. Kemudian dituangkan dari sini, tuangkan air ke sini. Itu namanya pembasuhan tangan menurut tradisi Yahudi. Nah, ternyata murid-murid Yesus tidak melakukan hal itu, sehingga di hadapan tradisi Yahudi mereka itu dianggap sebagai najis, tangan najis, makan dengan tangan najis, karena tidak melakukan lebih dahulu upacara pembasuhan tangan menurut tradisi Yahudi. Jadi sekali lagi ayat ini tidak berkaitan dengan masalah higienis atau tidak. Berkaitan dengan adat istiadat. Oke, saudara sekalian, selanjutnya. Nah, kalau kita membaca Wikipedia, kita mau tahu definisi tradisi. Nah, tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu traditionem, yang berarti hand over, menyerahkan, atau passing on, yaitu menyampaikan. Itulah asal kata tradisi, menyerahkan atau menyampaikan. Ya. Jadi tradisi definisi adalah kepercayaan atau kebiasaan atau adat atau customs, ya. Kepercayaan, kebiasaan atau adat atau praktek hidup yang diajarkan dari satu generasi ke generasi lainnya dan sering memakai tradisi cara lisan. Ya, kepercayaan, kebiasaan, adat atau custom, praktek hidup yang diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan sering memakai cara lisan. Itulah arti tradisi. Nah, saudara sekalian, unsur-unsur tradisi itu apa saja? Nah, saudara sekalian, yang pertama,
tradisi ada unsur kepercayaan dan tahyul. Kepercayaan dan tahyul. Tradisi dibangun di atas kepercayaan terhadap sesuatu yang ilahi, entah itu benar atau salah, dan tahyul yang diturunkan oleh nenek moyang. Ya. Misalnya tradisi kekuburan setelah 40 hari. Setelah 40 hari yang bersangkutan dipanggil Tuhan, maka tradisinya keluarganya harus nengok ke kuburan. Ya. Bukan hari ke-39, bukan hari ke-30, tapi 40 hari. Atau 100 hari atau mungkin 1000 hari setelah kematian seseorang. Itu tradisi, ya. Tradisi yang dibangun di atas kepercayaan terhadap sesuatu yang ilahi, entah itu benar atau salah, dan tahyul yang diturunkan oleh nenek moyang, ya. Oke. Umat Tuhan sebenarnya boleh kapan saja pergi ke kuburan. Ya, mau nostalgia dengan orang tua yang sudah dipanggil Tuhan, atau dengan engkong, atau dengan saudara yang sudah dipanggil Tuhan, atau dengan teman yang sudah dipanggil Tuhan, boleh kapan saja pergi ke kuburan, asal tidak malam hari, karena tidak aman secara realitanya, tidak aman, ya. Ya, boleh kapan saja pergi ke kuburan, ya. Oke, umat Tuhan boleh mengadakan beatstone kapan saja, bukan untuk sembahyang arwah. Jadi mau beatstone setelah 2 hari yang bersangkutan dipanggil Tuhan, atau setelah 1 minggu atau setelah 2 minggu, boleh kapan saja untuk mengadakan beatstone, pusungan doa di rumah keluarga yang ditinggalkan, tapi bukan sembahyang arwah, bukan sembahyang arwah, ya. Tapi tujuan bisa adalah untuk menghibur, ya, sekalian untuk meneguhkan dan untuk membimbing, ya, orang-orang dengan firman Tuhan. Khususnya jika ada anggota keluarga atau teman daripada almarhum atau almarhumah belum percaya Tuhan, mereka kalau datang mereka diberi kesempatan untuk dengar firman, supaya mereka semua diberi kesempatan untuk percaya Yesus sebagai juru selamat yang satu-satunya bagi umat manusia yang berdosa ini. Itulah tujuannya. Jadi nggak perlu sembahyang arwah, sebab yang bersangkutan sudah ada tempat kok. Kalau sudah percaya Yesus, ya sudah bersama dengan Tuhan. Yang nggak percaya Yesus, ya sudah di neraka. Jadi sembahyang itu nggak ada gunanya. Sembahyang arwah itu nggak ada gunanya, ya. Tapi kalau kita berkumpul mengadakan beatstone untuk keluarga yang ditinggalkan, agar mereka dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan, juga bagi orang-orang yang hadir, supaya mereka boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat, ya. Oke, umat Tuhan nggak perlu mendoakan arwah yang sudah meninggal. Karena apa? Karena setiap orang bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Setiap orang bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya. Sekalian, Yesaya 18 ayat 20 dikatakan, orang yang berbuat dosa, dialah yang akan mati. Orang yang berbuat dosa, dialah yang akan mati. Ya, secara pribadi. Anak tidak harus menanggung akibat dari kesalahan ayahnya. Sebaliknya ayah pun tidak harus menanggung akibat dari dosa-dosa anaknya. Orang yang baik akan mendapat ganjaran yang baik karena perbuatan yang baik, dan orang yang jahat akan menderita akibat dari kejahatannya. Jadi saudara sekalian, misalnya bercontoh, orang tuanya pendeta, anaknya gak mau ibadah, sampai dipanggil Tuhan gak mau ibadah, ya orang tuanya diselamatkan, anaknya gak diselamatkan. Karena apa? Karena orang yang berbuat dosa dia akan mati. Jadi secara pribadi, tanggung jawab pribadi. Sebaliknya, kalau papanya nggak percaya Tuhan, anaknya begitu setia dengan Tuhan, ya kalau dipanggil Tuhan, anaknya diselamatkan, orang tuanya tidak. Nah, sekali lagi, setiap orang bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Selanjutnya, oke, umat Tuhan nggak perlu mendoakan arwah yang sudah meninggal, karena saat seseorang meninggal, rohnya sudah ada tempatnya, ya. Saat seseorang meninggal, rohnya sudah ada tempatnya. Ya, oke. Lukas 16 ayat 22 dan 23. The poor man, yaitu orang miskin itu, yaitu Lazarus itu meninggal, died. And angels took him to the place of honor next to Abraham. Dan para malaikat membawa dia satu tempat kemuliaan, yaitu di sebelahnya Abraham, bapa orang beriman, ya.
Ya Abraham bapak orang beriman, jadi tempatnya pasti di surga. Jadi kalau dia berada di sebelah Abraham ya pasti di surga. Ya. The rich man, orang kaya, bukan berarti Tuhan membenci orang kaya, tapi masalah iman ini. Ya, orang kaya yang tidak beriman, tapi sementara ini ada banyak orang kaya yang beriman, ada banyak orang miskin yang tidak beriman. Yang penting iman, gitu ya. The rich man also died. Orang kaya itu juga mati dan dikuburkan. He went to hell. Nah, dia sudah ada di neraka, and was suffering terribly, dan menderita luar biasa. When he looked up and saw Abraham, ketika dia memandang ke atas dan dia melihat Abraham far off and Lazarus at his side. Dia melihat Abraham dan Lazarus di sampingnya, jauh di sana. Ya, ini dari Contemporary English Version. Ya, oke. Jadi saat seorang meninggal, rohnya sudah ada tempatnya. Oke. Selanjutnya, roh yang sudah ada tempatnya itu tidak bisa pindah tempat lagi. Ya, walau didoakan berulang kali oleh mereka yang masih hidup di dunia, nggak bisa pindah tempat lagi. Ya. Oke, Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, ini kata Abraham ya, terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ini kita perlu pahami ya. Lukas 16 ayat 26. Oke. Jadi nggak ada guna mendoakan berulang kali arwah yang sudah meninggal, nggak ada guna. Karena detik atau saat dia meninggal sudah ada tempatnya sesuai dengan imannya. Ya. Oke. Nah, Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didasarkan dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya kalau Rasul Paulus itu kalau dipanggil Tuhan, aku ingin pergi, diam bersama-sama Kristus. Ya, Kristus di mana? Ya di surga. Ya, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi ini ya pergumulan Paulus. Dia maunya sih cepat dipanggil Tuhan bersama Kristus di surga. Tapi Tuhan masih berikan tugas bagi dia untuk berbuah bagi Tuhan selama hidup di dunia ini. Oke. Unsur dari tradisi yang kedua itu isi tradisi. Agama digabung dengan kebiasaan biasanya. Agama digabung dengan kebiasaan. Agama sebagai dasar dimuati oleh konsep-konsep kebiasaan masyarakat setempat yang sudah lama dilakukan. Biasanya yang sudah biasa, orang Jawa Tengah sebut kulino, sesuatu yang biasa itu sudah dianggap sakral. Kalau diubah, wah itu akan mengganggu perasaan sakralitasnya itu. Ya. Mungkin ada tersebut selaras atau bertentangan dengan agama yang dianut, bisa saja ya. Ya, tapi kalau kebiasaan ya teruskan walaupun bertentangan dengan agama yang dianut. Ya, ambil contoh misalnya orang menguburkan ari-ari atau plasentanya bayi yang baru lahir itu. Ya, sebagian orang kan menganggap ari-ari itu harus kalau mau dikuburkan tuh harus dikasih bunga berapa macam gitu ya, disembayangi ya. Terus kalian karena mereka anggap ari-ari itu punya apa ya, semacam mungkin kekuatan magis gitu ya. Terus kan sebenarnya kalau kita pelajari fungsi ari-ari bagi janin waktu masih di kandungan tuh menyalurkan oksigen dan nutrisi bagi janin, membuang zat buangan yang tidak dibutuhkan janin misalnya CO2. Nah, itu fungsi ari-ari, fungsi plasenta bagi janin di dalam kandungan. Memang sangat penting. Tapi kalau sudah bayi itu lahir, ya ari-ari udah nggak berguna lagi. Ya dibuang saja, nggak perlu disembayangi dulu, nggak perlu dikasih bunga macam-macam gitu. Tidak, ya sudah dibuang saja karena dulu waktu di kandungan ari-ari itu berguna sekali, ya untuk menyalurkan oksigen, nutrisi bagi janin. Tapi setelah
janin itu sudah lahir, sudah menjadi bayi, ya tidak perlu lagi itu. Ya, oke ya. Nah, yang berikutnya, hati-hati dengan anggapan sebagian orang yang sudah biasa atau yang kulino itu adalah sakral. Jadi nggak boleh dievaluasi dan nggak boleh diubah. Itu anggapan sebagian orang. Ya. Konsep kebiasaan juga bisa menyangkut masalah etika, sopan santun dan lain-lain. Ya, berkaitan juga dengan etika biasanya. Ya. Sudah lihat gambar ini. Ya. Gambar daripada seorang yang sangat dihargai mungkin meninggal dunia. Sudah lihat. Ya. Ada mungkin keluarganya, anak-anaknya yang berpakaian seperti itu berdiri, tapi ada sebagian orang yang tuh berlutut gitu ya, sujud gitu ya. Padahal yang bersangkutan sudah dipanggil Tuhan. Ya, sekali ini menyangkut masalah etika, masalah sopan santun. Ya. Ini konsep kebiasaan bagi masyarakat golongan tertentu, ya. Sekalian, nah, unsur-unsur tradisi yang ketiga itu sifat estafet. Ya. Dilanjutkan gitu ya. Suatu tradisi diturunkan dari generasi ke generasi lain. Estafet. Ya, sudah lihat. Ini adalah kalau seorang masuk ke lift ya. Di situ lantai 1 2 3 4 kosong. Langsung lompat 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 langsung lompat 15. 13 14 juga dilompat langsung 15. Ya. Terus kalian kenapa ini? Kenapa demikian? Ya. Terus kalian ini tradisi tertentu memang gak suka angka 4 dan gak suka angka 13. Ini diperlakukan bagi nomor rumah, nomor kendaraan termasuk lift, termasuk lantai atau itu hotel tingkat berapa, lantai berapa. Ya. Jadi angka 4 dan 13 itu biasa dihindari. Ya. Terus kalian, ya mengapa angka 4 tidak disukai? Bagi saudara yang bisa omong Mandarin, ngerti apa yang saya sampaikan. Karena angka 4 dalam bahasa Mandarin itu pengucapannya mirip dengan kata mati. Jadi sebagian orang nggak suka kata mati itu. Padahal angka 4 itu dalam pengucapannya mirip dengan kata mati. Jadi akhirnya angka 4 dihindari. Ya. Sekalian, padahal bagi umat yang percaya Tuhan Yesus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 tadi. Mati adalah keuntungan. Oke. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Oke. Nah, bagaimana dengan angka 13? Bagi sebagian kelompok nggak suka angka 13. Kalau kita dengar kata cilaka 13. Angka 13 dihindari. Padahal kalau kita membaca dalam Alkitab, Yohanes 13 bicara soal teladan Yesus mencuci kaki muridnya, yaitu sikap mau melayani dan rendah hati. Ya, kemudian 1 Korintus 13 tentang kasih. Nyanyian tentang kasih oleh Rasul Paulus itu. 2 Korintus 13 ayat 13 bicara soal berkat rasuli. Indah sekali ya. Jadi sekali lagi kalau kita baca Alkitab, angka 13 tuh bukan angka yang sial, tapi angka yang bercerita tentang hal-hal yang indah sekali. Ya. Sekalian ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya. Nah, bagi beberapa sikap orang terhadap tradisi. Yang pertama, memberhalakan tradisi. Ya. Hidupnya bukan God orient, bukan God center, bukan pusatnya pada Allah, namun tradition center, pusatnya pada tradisi. Ada sebagian orang begitu ya, memberhalakan tradisi. Ya. Maksudnya suatu pola pikir dan sikap yang meletakkan tradisi sebagai sumber kebenaran, bahkan di atas kebenaran Alkitab. Tradisi sebagai sumber kebenaran, di atas kebenaran Alkitab. Ya. Oke. Penyebabnya karena sikap pragmatis saja. Kalau kamu melanggar tradisi, kamu nggak beruntung. Nah, itu sikap pragmatis saja. Ya. Kamu akan terkena penyakit nanti. Ya, itu sikap pragmatis saja. Kamu nggak hoki, nggak rezeki ya. Sikap pragmatis saja. Ya. Oke, misalnya cari jodoh dengan tetap memperhatikan show
atau bintang seseorang. Sionya apa? Bintangnya apa? Ya, astrologi ya. Bintangnya apa? Sionya apa? Orang yang masih percaya pada sio atau perbintangan tanpa disadari sedang merendahkan derajat mereka sama seperti sifat dari binatang-binatang yang diwakili oleh sio, yaitu 12 binatang itu. Kamu apa? Macan. Kamu apa? Ular. Kamu apa? Babi. Jadi tanpa disadari orang itu direndahkan derajatnya sama seperti sifat dari binatang-binatang yang diwakili oleh sio itu. Ya. Dan bintang itu, ya, orang percaya pada astrologi, ya, Capricorn, Leo, ya. Misalnya sionya sio macan, ya. Kemudian bintangnya Leo, waduh, galak banget dah pasti orang itu, ya. Terus sekalian, tapi sionya babi, wah sudah malas orang itu, ya. Terus sekalian, jadi tanpa disadari orang itu sedang merendahkan dirinya, derajatnya seperti sifat dari binatang-binatang yang disebut, yang diwakili oleh sio itu. Sekalian, nah kepercayaan tersebut menghalangi karya Roh Kudus di dalam membentuk sifat seseorang, karya yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bukan bertumbuh menjadi serupa dengan binatang tertentu, bukan. Kita harus lebih tinggi dari binatang, tapi kita diminta untuk bertumbuh menjadi serupa dengan sifat-sifat Yesus Sang Anak Allah. Derajatnya luar biasa kita. Kita harus bertumbuh semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus Sang Anak Allah. Ya. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dibantu oleh Tuhan. Ya. Oke. Jadi ada juga kebiasaan cari hari. Oh, hari itu nggak baik. Ini tahayul ya. Tanggal itu juga tidak baik. Ya. Terus kalian cari hari baik, tidak baik ya. Terus kalian tanggapannya apa? Semua hari adalah baik jika sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang relevan saja. Ya. Terus kalian, ya misalnya saja hari mulai bisnis yang baru, bisnis kecil-kecilan. Jual apa? Jual jas hujan. Ya itu baik jika dijual pas musim hujan. Ya. Kalau jual jas hujan pada musim panas mungkin kurang laku ya. Ya pada musim hujan ya laku. Semua hari baik kalau sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Gitu ya. Ini penting sekali. Yang berikutnya. Nah, beberapa sikap orang terhadap tradisi. Yang kedua adalah anti tradisi. Sebagian orang Kristen menolak Imlek, merayakan Imlek karena mengidentikannya dengan tahun baru dari masyarakat Chinese yang beragama Buddha atau Konghucu. Jadi selalu Imlek dikaitkan dengan Buddha dan Konghucu, agama lain. Jadi orang Kristen walaupun etnis Tionghoa nggak boleh merayakan Imlek, terus kalian. Ini sikap orang yang anti tradisi. Padahal sebenarnya merayakan Imlek kan fungsinya lain-lain, ya macam-macam ya. Ya, terus kalian orang merayakan Imlek itu tujuannya apa? Waktu pas Imlek bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan-makan dengan keluarga. Yang kalau hari-hari biasa sulit mereka dapatkan, itu bagus. Ya, jadi jangan langsung capnya pada agama tertentu. Tidak, kita harus lihat dari lebih luas lagi. Ini sarana untuk bersosialisasi, bertemu dengan sahabat atau dengan sahabat saudara-saudara yang dekat ya, dari luar kota, dari bahkan dari luar negeri ya. Oke, ada juga yang berpendapat naga itu simbol setan. Nah, ini ada kelompok Kristen tertentu ya. Maka semua guci Tiongkok yang bergambar naga harus dipecahkan. Ini semua setan ini. Ya, harus disingkirkan. Ya. Terus kalian, kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus memahaminya berikut ini. Sekalian, naga menurut tradisi orang Chinese adalah sebagai simbol kemakmuran dan otoritas. Simbol. Tradisi apa? Tradisi Chinese. Ya, naga adalah simbol kemakmuran dan otoritas. Saudara lihat ini. Emas ini, fine gold ya. $200 Singapura. Itu ada gambar naga. Oh, kalau orang yang anti naga ngelihat gini harus dibuang. Oh, ternyata enggak juga ya. Karena ini bernilai tinggi ya. Jadi saudara sekalian,
lihat itu dinilai dari tradisi apa. Kalau menurut tradisi Chinese, naga itu sebagai simbol kemakmuran dan otoritas. Tapi naga menurut tradisi Yunani Romawi kuno adalah simbol setan dan momok. Ya, kita lihat dalam Wahyu 20. Ya. Jadi itu menurut tradisi Yunani Romawi kuno. Jadi sekali lagi dinilai dari tradisi apa ini? Ya. Ini kita perlu pahami. Ya. Nah, yang berikutnya. Nah, ada 3 prinsip teologis atau reform dalam menyoroti masalah tradisi, yaitu kedaulatan Allah dan firman-Nya. Roma 11 ayat 36. Dilihat dari kedaulatan Allah dan firman-Nya. Melihat segala sesuatu dari perspektif kedaulatan Allah. Umatnya melihat dan merasa seperti Allah lihat dan merasakan. Jadi maksudnya kalau orang Kristen ditawarkan untuk melakukan ini dan itu, langsung mereka bertanya dalam hati, kalau Allah yang Allah Bapa melihat kami umatnya, anak-anaknya, melakukan hal ini, apakah Allah senang atau tidak? Bagaimana perasaan Allah ketika melihat anak-anaknya melakukan hal itu? Itu ya. Jadi melihat segala sesuatu dari perspektif kedaulatan Allah. Ya. Taat mutlak kepada Allah. Sikap umat Tuhan bukanlah pragmatis tapi teosentris. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan padamu. Jadi lakukan dulu kehendak Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Kalau kau mengutamakan itu, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Itu Matius 6 ayat 33. Ya. Oke, terus kalian. Nah, Allah yang menyatakan diri yaitu wahyu. Wahyu umum melalui alam, sejarah dan hati nurani. Roma 1 itu. Allah yang enggak kelihatan, Allah Bapa yang enggak kelihatan tuh menyatakan diri lewat wahyu umum dan wahyu khusus tentunya. Ya, wahyu umum itu lewat alam, sejarah, hati nurani. Ya. Sekalian. Nah, agama adalah respon terhadap wahyu umum secara internal. Itu artinya agama. Agama adalah respon manusia terhadap wahyu umum secara internal. Ya. Sedangkan budaya termasuk sains, ilmu pengetahuan, kebudayaan, culture itu adalah respon terhadap wahyu umum secara eksternal. Ya, itu pemahamannya. Ya. Oke. Nah, sejarah dipakai Allah untuk mengajar manusia melalui hikmat hidup orang zaman kuno. Itulah. Sejarah dipakai Allah untuk mengajar manusia melalui hikmat hidup orang zaman kuno. Ya. Oke. Nah, masalahnya respon terhadap wahyu umum ini dilakukan oleh manusia berdosa. Dan akibatnya semua respon ini dipolusikan oleh dosa juga. Jadi manusia meresponi wahyu umum. Tapi manusia merespon itu sudah dicemari oleh dosa. Ya. Sehingga semua respon manusia juga sudah dipolusikan oleh dosa itu. Ya. Hasilnya wahyu umum dari Allah tidak bisa membawa manusia mengenal Allah yang benar dan menyelamatkan. Jadi wahyu umum dari Allah tidak bisa membawa manusia untuk mengenal Allah yang benar. Yang dikenal ternyata Allah menurut imajinasi manusia. Bukan Allah yang benar. Juga tidak bisa orang lewat wahyu umum bisa mengenal Allah yang menyelamatkan. Ya. Kita mengenal Yesus bukan melalui wahyu umum, tapi lewat wahyu khusus, melalui firman-Nya dan lewat jamahan dari Tuhan sendiri. Ya. Oke. Manusia malah menyembah ciptaan Allah bukan Sang Pencipta. Itu karena manusia yang berdosa. Waktu mereka melihat ciptaan Allah yang luar biasa, mereka bukan menyembah Sang Penciptanya tapi menyembah ciptaannya itu. Ada orang melihat pohon besar disembah malah, dikasih sesajen. Ya. Dulu sebagian orang melihat ikan lele besar, ikan lele jumbo itu, wah mereka kaget, disembayangi, dikasih sesajen. Ya. Karena mereka anggap itu dewa mana, dewa apa itu. Ya. Itu pertama kali sebagian orang melihat lele jumbo. Ya.
Ya, oke, terus kemudian berikutnya. Nah, wahyu khusus, ya itu dalam Tuhan Yesus dan lewat Sang Firman yang menjadi manusia itu Tuhan Yesus dan melalui Sang Firman yang kita baca yaitu Alkitab. Ya, itu wahyu khusus. Sang Firman hidup yang menjelma jadi daging yaitu Yesus Kristus dan Sang Firman yang ditulis dalam Alkitab itu. Ya. Oke. Nah, kita harus juga lihat dari tradisi dari superioritas Alkitab. Alkitab superior di atas tradisi. Ya. Superioritas Alkitab berarti Alkitab berada di atas segala-galanya. Yaitu di atas agama, kebudayaan, tradisi, filsafat, sains, dan semua pengajaran dunia yang berdosa. Alkitab di atas segala-galanya. Ya. Kemudian Alkitab adalah sumber kebenaran, penguji segala sesuatu, dan penuntun kehidupan umatnya. Sumbernya, standarnya itu Alkitab. Ya. Oke. Nah, semua tradisi harus dinilai oleh firman Tuhan. Ya, itu kita harus pahami. Kemudian, tidak semua tradisi otomatis benar atau salah. Nah, itu kita harus mengerti. Tidak semua tradisi otomatis benar atau salah. Harus dinilai dulu dengan prinsip firman Tuhan. Ya. Misalnya tradisi pakai baju baru dan reuni keluarga waktu tahun baru. Itu satu hal yang bagus toh. Pakai baju baru bagus, bahagia tuh. Kenapa harus dibuang? Ya. Atau reuni keluarga waktu tahun baru. Oh bagus itu. Bahkan kalau bisa jangan hanya tunggu tahun baru. Ya. Sekali lagi, semua tradisi harus dinilai oleh firman Tuhan. Ya. Tradisi tidak boleh makan, tidak boleh marah dan omong kasar selama tahun baru Imlek misalnya, tahun baru Tionghoa. Ya. Kalau lagi tahun baru nggak boleh marah, nggak boleh omong kasar. Ya. Itu bagus kan? Ya. Itu nggak salah, itu bagus itu. Ya. Cuma harusnya hari-hari lain juga demikian, bukan hanya Imlek saja. Hari-hari lain juga harusnya demikian. Ya. Tradisi bersih-bersih rumah dan mengecat menjelang Imlek, nggak apa-apa tuh bagus kan? Ya. Jadi nggak apa-apa itu. Ya. Boleh saja asal tidak ditahyulkan. Nah itu. Jangan pikir kalau rumah nggak dibersihkan menjelang Imlek nanti nggak ada rezeki, itu sudah ditahyulkan. Ya. Tapi untuk kebersihan ya menjelang Imlek dibersihkan, dicat dulu, ya puji Tuhan itu bagus kan. Ya. Sekalian, jadi jangan ditahyulkan. Oke, menurut kepercayaan sebagian orang Chinese, dewa itu bagi mereka berasal dari alam semesta dan manusia yang pernah berjasa selama hidup mereka di dunia ini. Jadi sebagian orang Chinese mempunyai pandangan orang kalau berjasa waktu masih hidup di dunia, kalau mati, kalau meninggal dunia, berubah jadi dewa dia. Ya, ambil contoh Judge Bao, Hakim Bao. Setelah mati, wah patungnya ditaruh di Sampokong, di tempat lain. Ya, karena dianggap sebagai dewa. Ya. Kongfucu Engkong, ya. Jadi berarti kakek. Ya. Dianggap sebagai orang yang berjasa waktu hidupnya, setelah meninggal jadi dewa. Manusia menjadi dewa kalau sudah meninggal. Kalau bagi yang hidupnya baik gitu ya. Ya bagi mereka langit dan bumi saling berhubungan erat. Ya. Langit dihuni oleh para leluhur dan para dewa. Pemimpinnya Sangti atau Kaisar Langit. Ya. Itu. Oke, terus kemudian langit mengendalikan kesejahteraan bumi dan seluruh isinya. Jadi makanya mesti bye-bye sama langit, bye-bye sama dewa itu ya. Cuaca digambarkan sebagai hatinya langit. Ya. Oke, terus kalian hubungan antara langit dan bumi ditentukan oleh kebutuhan. Nah ini. Para penghuni langit juga perlu diberi makan oleh manusia yang masih hidup di dunia ini. Para penghuni langit juga perlu diberi makan oleh manusia yang masih hidup di dunia ini. Ya makanya dikasih sesajen. Kasih kue-kue. Ya. Supaya langit
penghuni langit makan. Ya. Sekalian itu pandangan mereka. Ya. Perasaan takutlah hal yang dominan. Oh, kalau nggak disembayangi, nggak dikasih sajian, nanti marah, ngamuk, bencana bagi manusia yang hidup di dunia ini. Ya, perasaan takut ya di hal yang dominan. Ya. Sembayang kepada para leluhur dianggap sebagai orang oleh sebagian orang sebagai uang upeti. Ya, sembahyang bagi para leluhur. Kalau enggak, kalau ngamuk dia, wah repot ya. Makanya harus disembayangi seperti uang upeti yang dibayarkan. Ya, ya. Coba kita lihat sekarang beberapa tradisi yang secara singkat ya. Tradisi mendoakan orang mati. Ya. Nah ini tradisi ini nggak perlu bagi orang Kristen karena setiap orang bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan seperti yang kita sudah baca tadi ya. Yeskiel 18 ayat 20 ya. Saat orang itu meninggal sudah ada tempatnya dan tidak bisa pindah tempat lagi. Jadi kita doakan berkali-kali pun nggak ada guna. Ya. Sudah ada tempatnya itu. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat sikap macam apakah sikap orang Kristen terhadap orang tua yang sudah meninggal? Sikap macam apakah? Sikap apa yang harusnya? Ya, yang pertama mengingat akan jasa-jasa baik mereka. Jangan lupa anak-anak harus ingat jasa-jasa baik orang tua. Ya, harus penting. Kemudian yang kedua mengingat dan melaksanakan pesan-pesan mereka sejauh tidak bertentangan dengan firman. Kalau pesan-pesan mereka itu benar, nggak bertentangan firman, coba ingat dan coba laksanakan. Ya. Merawat kuburan mereka, jika dikubur, kalau dikremasi lain lagi ya. Merawat kuburan mereka. Ya. Ya, yang lebih penting, bagi orang Kristen, yang lebih penting adalah hormat pada orang tua pada waktu orang tua itu masih hidup di dunia ini. Itu penting sekali. Jadi pada waktu mereka masih hidup di dunia ini, ya gitu, anak-anak harus kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Ya. Kalau sudah dipanggil Tuhan tuh lain lagi, itu langsung sudah tempatnya tuh, sudah ada tempatnya, ya. Sesuai dengan imam mereka. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi tentang bagaimana dengan orang yang bertemu dengan roh leluhur dalam mimpi. Wah jangan. Dia bertemu dengan mamanya, kok kurus katanya. Dia lihat mamanya kurus sekali. Kemudian dia tanya kepada orang yang tahu guamia segala macam itu. Oh karena engkau tidak membayangi dia sehingga dia kurus, nggak kurang makan. Ayo kita kasih sesajen. Sediakan bakpao segala macam. Ya. Terus sekalian, apakah harus demikian? Sekalian. Nah, mimpi sebenarnya berasal dari alam bawah sadar atau alam tidak sadar bahkan yang muncul kembali ke permukaan. Ya, itu mimpi. Ya. Menurut ensiklopedia Americana, mimpi adalah serangkaian angan-angan yang dialami oleh pikiran sewaktu seorang itu tidur. Ya, mimpi adalah serangkaian angan-angan yang dialami oleh pikiran sewaktu seorang itu tidur. Ya. Itu mimpi. Angan-angan. Mungkin waktu siang kita ingat orang tua kita yang sudah meninggal. Aduh, betapa senangnya kalau orang tuaku masih hidup. Kita teringat beliau waktu kita sedang kerja ini. Lalu pada malam hari dalam alam bawah sadar kita keluar sebagai mimpi. Nah, kita pikir itu arwahnya yang bersangkutan datang lagi. Tidak. Itu hanya semacam perwujudan kerinduan kita. Ya. Lalu dari alam bawah sadar muncul lagi ke permukaan. Gitu ya. Oke. Nah, menurut REM yang namanya rapid eye movement, ya, pergerakan mata itu ya, manusia setiap malam rata-rata bermimpi 4-5 kali katanya. 4-5 kali. Cuma banyak mimpi yang kita lupakan. Yang kita ingat adalah mimpi yang terjadi menjelang kita bangun atau terjaga. Itu kita ingat. Tapi yang sebelumnya
kita lupa besok. Tapi biasanya manusia bermimpi 4-5 kali. Ya. Oke. Nah, bagaimana tradisi penggunaan simbol? Ya. Sikap tubuh, mimik, mata, cara berpakaian, wangi-wangian tertentu itu bahasa simbol. Termasuk warna. Saya memakai baju warna merah, itu simbol kebahagiaan. Gak apa-apa. Ya. Tubuh kita, sikap hidup kita sehari-hari itu penuh dengan simbol. Kita senyum itu simbol apa? Kita terbelalak mata kita itu simbol apa? Ya, bentuk muka kita, mimik kita, ya, itu semua simbol. Ya, cara kita berpakaian bahkan wangi-wangian pun sebagai simbol, ya. Oke, hidup manusia tidak lepas dari simbol. Oke, orang barat menyebut say it with flower, katakan itu dengan bunga. Karena bunga menurut orang barat tuh mempunyai simbol yang luar biasa, ya. Say it with flower. Nah, budaya Tionghoa menyukai lambang atau simbol yang mengandung harapan. Ada simbol tapi mengandung harapan. Ya. Ingat, nah ini kita perlu ingat sebagai umat Tuhan, orang Kristen, simbol tidak lebih penting daripada realitanya. Kalau orang menekankan, memutlakkan simbol, itu namanya ekses, berlebihan. Ingat, simbol tidak lebih penting daripada realitanya. Ini kita perlu pahami, ya. Oke, ya. Misalnya saja bunga teratai. Itu simbol ketahanan, ketulusan dan kejujuran. Simbol, ya. Terus kemudian ikan mas atau koi itu simbol keberuntungan. Ya. Saya nggak tahu kalau ikan lele ya, tapi ikan mas atau ikan koi mungkin warnanya kuning. Ya. Kuning kan emas gitu ya. Itu simbol keberuntungan. Ya. Nah, maka dari itu sebagian orang yang masih percaya pada seperti hal itu, kalau mereka buka restoran, mereka selalu utamakan tuh sedia akuarium yang ada ikannya, gitu. Karena ikan merupakan simbol keberuntungan. Ya. Tapi sekali lagi simbol jangan dimutlakan ya, jangan yang penting realitanya. Ya. Tapi kalau memang masih bisa dan itu baik-baik oke-oke saja, ya nggak apa-apa ya. Tapi sekali lagi simbol jangan dimutlakan. Ya, kemudian buah pir itu simbol keabadian. Ya. Oke, terus mie itu simbol umur panjang. Makanya kalau orang Tionghoa ulang tahun biasanya makanan yang nggak pernah dilupakan lah mie, simbol umur panjang, simbol. Ya. Kemudian makanan dari beras macam bacang itu simbol kemakmuran. Sekali lagi simbol, semua simbol ya. Ya. Lalu buah kurma itu simbol kelimpahan. Ya. Simbol kelimpahan, itu semua simbol ya. Oke, kacang kuaci ini simbol kelahiran. Kelahiran kembali itu masalahnya. Reinkarnasi ini enggak benar ya. Alkitab tidak mengajarkan reinkarnasi. Orang Kristen percaya pada inkarnasi bukan reinkarnasi. Menjelmanya Sang Firman menjadi manusia itu Yesus Kristus itu inkarnasi. Tapi reinkarnasi itu enggak ada. Ya. Bahkan Ibrani 9 menolak ajaran itu. Ya. Manusia hanya mati sekali, enggak berulang-ulang. Ya. Ya, terus kemudian, nah semangka merah itu simbol keberuntungan. Kenapa? Sekali lagi warnanya merah. Merah tuh bahagia, beruntung gitu ya. Semangka merah. Oke. Terus, nah ini jeruk sankis kuning kan, itu simbol kemewahan. Sekali lagi itu semua simbol, ya. Sekali lagi simbol jangan dimutlakan. Yang terpenting memang realitanya. Ya. Simbol jangan dimutlakan. Ya. Oke. Nah. Tradisi melempar semangka pada waktu mengantar jenazah. Kenapa kita melayat ya? Ini kok ada bekas semangka besar merah dilemparkan? Ya, sebelum jenazah diberangkatkan dari rumah duka. Ya. Sekalian, nah
Menurut mereka, neraka itu dikuasai oleh Giam Loong. Ini menurut tradisi Chinese ya. Giam Loong. Ini menurut tradisi Chinese ya. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan Yesus lah yang berkuasa atas maut, kerajaan maut, ya, atas setan, ya. Ya, bukan Giam Loong, tapi menurut tradisi Tionghoa begitu, ya. Ya, Kaisar Li Sibin atau Li Sihmin meninggal dunia. Ya, ini setibanya di akhirat, ia disambut oleh Giam Loong, penguasa neraka itu. Ya. Pegawai-pegawai Giam Loong merasa simpati dan sayang kepada sang kaisar. Jadi mereka bersikap baik sekali sama kaisar. Nah, secara diam-diam mereka merubah catatan umurnya sang kaisar yang tertulis dalam buku umur. Itu sekali lagi ini legenda ya. Secara diam-diam mereka merubah catatan umur yang tertulis dalam buku umur ya. Nah, lalu ketika kaisar itu keluar dari neraka, kaisar bertanya kepada mereka, kalian kok begitu baik sih sama saya? Perkenankan saya membalas jasa kalian. Lalu sang kaisar tanya, kalian tuh senangnya apa? Oh, kami senang makan semangka. Ya, ini sekali lagi ini legenda ya. Maka sejak itu katanya, setiap orang yang meninggal dunia, keluarganya harus membanting semangka supaya memberikan kepada penguasa neraka itu hati yang senang untuk memberikan penyambutan kepada keluarga yang baru tinggalkan itu. Ya, itu latar belakangnya. Ya. Oke, terus sekalian. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, jelas dalam kitab Wahyu, dalam kitab Kolose, Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa setan. Ya. Jadi bukan roh-roh lain lagi yang kita sembah. Ya. Oke. Nah, sekali lagi tradisi ini sebenarnya nggak perlu dilakukan oleh umat Tuhan Yesus, nggak perlu. Ya, lebih baik semangka yang besar, yang manis itu jangan dibanting, lebih baik dimakan oleh orang-orang yang hidup di dunia ini. Ya. Nah, saudara sekalian, biarlah apa yang kita sudah pelajari pada saat ini, walaupun belum begitu banyak, tapi biarlah berguna bagi segenap saudara yang menontonnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ada banyak hal yang kami harus tahu dan pelajari. Biarlah Tuhan tolong kami, bimbing kami dengan roh kebenaran, sehingga kami semua boleh mengerti firman Tuhan dan mempraktekannya dan menilai semua tradisi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.